Hai hai hai, selamat bertemu kembali dengan Miss Katy. Hari ini dalam pelajaran agama Kristen TK Metodis. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami mau belajar kembali bersama guru dan teman-teman kami. Meskipun kami masih belajar dari rumah, saat ini Tuhan tolonglah kami agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Katy mau cerita tentang janji Tuhan melalui pelangi. Siapa di sini pernah lihat pelangi? Wah, ternyata hampir semua pernah lihat pelangi. Begitu juga dengan Miss Katy. Miss Katy sangat suka dengan pelangi. Warna pelangi apa saja ya? Merah, jingga atau orange, kuning, hijau, betul, apa lagi? Biru, benar, nila, dan ungu, betul. Ayo tepuk tangan dulu buat semua anak-anak yang pintar dan hebat-hebat luar biasa di rumah ya. Nah, hari ini Miss Katy cerita tentang pelangi. Kenapa? Karena Tuhan pernah memberikan tanda dengan adanya busur pelangi di langit merupakan janji Allah kepada manusia bahwa tidak akan ada lagi air bah. Nah lihat, ini adalah Nuh. Nuh adalah orang yang sangat baik dan setia kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Pada waktu itu manusia sudah bertambah banyak. Sejak Allah menciptakan manusia di bumi, manusia sudah bertambah banyak. Ingat, waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, mereka sudah melakukan dosa. Dan sejak itu manusia mulai hidup seturut dengan apa yang dia mau. Nah, anak-anak coba lihat. Mereka saling pukul, ya, terjadi banyak kejahatan sehingga Tuhan sangat sedih melihat hal itu. Lalu dia memanggil Nuh. Nuh, buatlah sebuah bahtera yang besar. Nuh memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Sem, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet. Mereka sudah memiliki istri. Jadi waktu itu mereka bekerja bersama-sama mendirikan sebuah bahtera. Nabi Nuh dengan istrinya, baru Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dengan istrinya. Setiap hari mereka bekerja dengan keras untuk membangun sebuah bahtera yang disuruh oleh Tuhan. Nuh belum tahu apa maksud Tuhan dalam mendirikan bahtera ini, tetapi karena Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia adalah orang yang taat pada Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, setelah kapal itu mereka bangun, orang-orang di sekeliling mereka menertawakan mereka. Kenapa? Karena memang pada saat itu mereka tidak tinggal di pesisir pantai. Untuk apa membangun kapal yang begitu besar? Ya, tapi mereka tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, setelah kapal bahtera itu jadi, lalu Allah kembali lagi berfirman kepada Nuh. Allah bilang, Nuh, ambillah sepasang dari binatang haram dan 7 pasang untuk binatang yang tidak haram. Dan Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu ia membawa seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setelah semuanya berkumpul, bahkan binatang-binatang itu dari mana berkumpulnya? Ya, Tuhan mengirimkan binatang-binatang itu datang ke kapal Nuh. Dan Nuh sudah menyiapkan bagian tempat-tempat mereka masing-masing di dalam kapal seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Dan ketika mereka masuk dan pintu pun ditutup, tiba-tiba datanglah hujan. Hujan yang sangat lebat selama 40 hari, 40 malam. Hujan tidak pernah berhenti sehingga daratan berubah menjadi lautan. Setelah 40 hari 40 malam, akhirnya hujan pun berhenti. Tetapi Nuh dan istrinya bersama dengan anak dan menantunya tidak bisa turun dari kapal. Kenapa? Karena air masih menggenang di sekeliling mereka. Tidak ada daratan, tidak ada
tempat untuk mereka meletakkan kaki mereka. Nah, lalu beberapa waktu kemudian Nuh melepas seekor burung dan burung itu kembali lagi ke kapal Nuh. Kenapa? Karena memang pada saat itu tidak ada daratan atau tidak ada pohon untuk burung tersebut meletakkan kakinya, sehingga dia kembali lagi ke dalam kapal. Lalu Nuh melepaskan seekor burung lagi, dan benar, tak berapa lama burung itu kembali ke kapal Nuh, dan lihat, dia membawa ranting yang sudah ada daunnya. Dan waktu itu Nuh bersama dengan keluarganya sangat bersukacita bahwa sudah ada daratan, ya, air sudah mulai surut, ya, sehingga mereka boleh kembali lagi ke tempat mereka. Setelah mereka berhenti, mereka membuka bahtera mereka, lalu mereka semuanya turun dari bahtera itu. Dan ketika mereka turun dari kapal bahtera tersebut, Nuh mengajak keluarganya untuk datang menyembah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong mereka. Pada waktu itu tidak ada manusia yang selamat dari bahtera. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Untuk itu Nuh membakar korban bakaran, bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan memberikan tanda kepada Nuh, dan dia berfirman kepada Nuh, Nuh, pelangi ini merupakan tanda bahwa aku tidak akan mengizinkan atau membiarkan air bah lagi menutupi bumi. Ya, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Langit, danau, dan seluruh isi bumi ini tunduk pada Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai manusia ciptaannya, kita juga harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita pelajari bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Sebagaimana tadi Nuh, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia taat pada Tuhan. Dia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong Nuh bersama dengan keluarganya. Miss percaya Tuhan juga akan menolong kamu dan Miss Candy ketika kita berharap kepada Tuhan. Ketika kamu sakit, ketika kamu sedang berulang tahun mungkin, atau ketika kamu sedang sedih, atau ketika kamu sedang tinggal sendirian di rumah, yuk tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan menolong kamu. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Nabi Nuh adalah Nabi Nuh dia taat dengan apa kata firman Tuhan. Ya, nah di rumah kita menjadi anak, dan ketika kita menjadi anak, siapakah yang harus kita taati? Ya benar, kita harus taat kepada orang tua. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak kecil seperti kalian. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk dalam aktivitas kita membuat pelangi. Yuk, kita lihat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas kita. Ini bahan-bahan yang Miss Katy sudah bagi itu adalah kertas warna-warni sebanyak 7 buah, awan. Dan hari ini kita akan buat pelangi ya. Ini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, nilanya karena kertas nila tidak ada, kita ganti jadi warna pink ya. Jadi ini adalah warna pelangi Magiku Hibiniu ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memberi lem pada bawah gambar awan. Ya, setelah itu kita tempel, dimulai dari merah dulu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya. Setelah jadi, ya kita bikin di depannya ini. Nah, kita boleh gambar ya, gambar ekspresi wajah senyum, boleh ya. Ya, anak-anak boleh buat kreasi sendiri pun nggak apa-apa. Oke.
fotokan, kirim ke WA Miss Kepi ya. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.